Saya sudah datang ke majelis, kok merasa tengkar sama istri saya, nyalahin abah. Kok semenjak ngaji sama abah, rezeki saya seret. Gitu. Ada yang gitu nggak? Tuh suul adab ente sama guru itu ya. Kalau begitu terus, saya khawatir itu menyakiti aulia Allah. Khutimta bisu'il khatimah. Bisa ditutup nyawanya dengan su'ul khatimah. Karena berusangka dia yang salah, yang disalahkan guru. Itu bukan Bani Adam, Bani Iblis. Pengajian tadi pagi apa tadi malam? Kemarin malam ya. Iblis itu nyalahin Nabi Adam. Bahkan nyalahin Allah. Iblis itu hakikatnya dahsyat. Zikir la ilaha illallahnya tidak pernah berhenti. Sehingga dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kita ahlul haqa'iq, apa kata mereka? Iblis itu ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, yang berhak disembah, disujudkan cuma Engkau. Kenapa tidak bertemu beliau, kita bertemu guru-guru? Nabi Muhammad SAW marah nggak kepada Arab Badui? Tidak marah, tapi dididik. Akhirnya Arab Badui bersyahadat, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi setelah menyaksikan keajaiban tadi bahwa engkau betul-betul Rasulullah, Nabiullah. Boleh nggak beriman begini? Sah nggak imannya? Sah, tapi iman ala Badui. Mau begitu? Boleh, nggak apa-apa. Sering-sering aja begitu. Abu Bakar pernah begitu nggak? Abu Bakar pernahkah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ente emang Rasulullah, ayo, tuh bulan tuh pecahin tuh, belah dua tuh. Pernah nggak gitu? Nggak pernah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bahkan tidak sanggup memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Abu Bakar tahu hakikat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti apakah wajah Rasulullah, dia hanya menangis. Dia tidak sanggup menjelaskannya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dulu ada seorang ibu-ibu, Nabi lagi hijrah terakhir Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di satu kampung antara Mekah dan Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlihat haus secara manusiawi. Ternyata yang haus itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka mampirlah di satu kampung. Di kampung itu ada seorang ibu-ibu. Ibu ini mengembala domba. Di antara domba itu ada domba yang mengeluarkan air susu. Tapi Nabi lirik, mana domba yang air susunya kempes dan tubuhnya layu. Kata Sayyidina Nabi SAW, wahai bunda, izinkan kami memerah susu kambing atau domba yang kurus itu. Kata si ibu penjaga, oh ambil aja. Dia sudah gak minat sama domba itu. Diambil oleh Rasulullah, gak langsung diambil domba isi susunya. Dipijat-pijat. Ini bukan ijazah pijat ya. Nabi urut-urut, Nabi sayang-sayang. Sehingga si domba merasa disayang. Si domba mengenal itu Rasulullah SAW. Tapi si ibu belum tahu kalau itu Rasulullah. Dia lihat-lihat dari jauh. Apa ini? Kok aneh ini orang? Kita ingin buang itu domba. Kok ini orang malah dipijat-pijat, disayang-sayang. Setelah disayang-sayang, ditadlik bahasa Arabnya, dipijat-pijat. Sehingga lancarlah darahnya. Ternyata si domba tergilir. Dipijat oleh Rasulullah, darahnya lancar. Dipencet itu susunya, keluarlah laban susu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akal saya sulit menerima. Kenapa? Itu tidak ada susunya. Gimana?
sebenarnya itu susu keluar dari tangan baginda atau keluar dari domba. Nanti kalau masuk surga tanya ya sama Rasulullah. Tapi kalau saya dalam pandangan hakikat melihatnya, keluarnya dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalilnya apa? Dalilnya ketika beliau sedang di suatu masjid dan juga sedang perang, terjadi berkali-kali para sahabat mencari wadu. Wadu itu tempat air untuk wudu dan minum. Tidak ketemu airnya. Airnya habis. Mereka mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu baginda mengatakan, kumpulkan semua air yang tersisa. Itu yang tersisa dikit dicampur lalu Nabi berdoa. Apa kata para sahabat? Sayyidina Anas, para sahabat mengatakan, kami melihat ma yatafajjar min baini asabi'i. Kami melihat air keluar dari jemari-jemarinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air Nabi ada keran gak di belakang badannya? Masuk akal gak di akalnya kita? Akal kita, tapi akal Sayyidina Nabi akbar min uqulina. Akalnya lebih besar dari akal kita. Kita kalau pusing, stres, Nabi kalau ada masalah di bumi, maka beliau mengakses yang di atas bumi. Beliau terus ke surga. Surga itu ada 4 mata airnya. Ada air mineral. Ini bukan merek ini ya. Ada air susu. Ada air madu. Ada air khamar. Semua riwayat yang kita lihat, inilah 2 yang sudah keluar di bumi. Perempuan ini diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi bercerita tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mungkin boleh kita sebut ketidaksengajaan yang bawa berkah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 hari ini banyak sekali ketidaksengajaan ya Abah ya. Dan semuanya diberkahi. Alhamdulillah. Keluar tuh air susu. Kira-kira gimana? Kita boleh beda kan? Kalau antum meyakini keluarnya dari susu, oke. Kalau saya tidak, saya meyakini keluar dari jemari-jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu gak akan kehausan. Nabi hanya memerankan gaya haus. Ketika para sahabat semuanya tidak makan, Nabi carikan makan. Lalu beliau tidak makan dan beliau mengatakan, innama at'amani rabbi wa saqani. Yang memberiku makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sesekali Nabi pura-pura, bukan pura-pura ya, Nabi berempati. Kalau pura-pura tidak pantas. Berempati ke sahabat yang lapar, belum menunjukkan sikap lapar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Salah satu kekasih dan murid Rasulullah, khadam beliau yang suka mengambil berkah sisa makanan Rasulullah di masa hidupnya, beliaulah Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjadi gubernur dan menjadi pengusaha. Dulu remah-remahan tangan Rasul dia yang ngumpulin, dimakan. Makanya orang Syiah benci sama Abu Hurairah, dituduh Abu Hurairah ini orang yang tamak, ya, yang suka makan. Mereka tidak tahu tamak kepada sisa-sisa Rasulullah itu adalah keberkahan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak hanya bekas Rasulullah, rambut Rasulullah dibagi, air bekas wudu Rasulullah dibagi. Itu para sahabat semuanya tamak ingin mendapatkannya. Maka tamak dalam hak Nabi SAW itu dibolehkan. Kita boleh tamak dalam cinta kepada beliau. Karena tamak itu bahasa Arab artinya keinginan yang kuat, cinta yang luar biasa. Lain dengan tamak bahasa Indonesia.
Sayyidina Abu Hurairah, orang Arab dahulu makan kurma atau bubur gandum. Gandum seperti beras di kita. Ada beras 6.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Satu kali karena orang-orang di Yaman merasa kedatangan Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, mereka masaklah gandum termahal, dihidangkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ketika beliau menerima hidangan itu, beliau melihat gak jadi makan. Lihat lagi, gak sanggup makan. Yang ketiga, Sayyidina Abu Hurairah tidak sanggup menahan tangis. Apa kata beliau? Ma akala habibi, kekasihku Rasulullah tidak makan seenak ini, tidak pernah menikmati gandum seenak ini. Maka saya sebenarnya malu jika dihabis maulid lalu makan kebuli. Teringat kisah Sayyidina Abu Hurairah. Tapi karena sahibul bait, sahib marnamid yang punya acara, sedih juga kalau tidak disentuh, kita sentuh juga. Abu Hurairah pun makan, tapi air matanya mengalir. Inilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hatta mau makan yang terlihat Rasulullah SAW. Hatta mau jalan, Sayyidina Abdullah bin Umar minta ditemani oleh seorang khadamnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu anak khalifah kedua, ingin mengenang Rasulullah, maka diajaknya kawan-kawannya, mari kita kenang Rasulullah. Jalanlah ia di mana Rasulullah dulu pernah menginjakkan kaki. Beliau naik ke atas kuda atau onta atau himar di mana Rasulullah dulu pernah menaikinya. Ketika sampai di setempat, kepalanya menunduk, tapi tidak ada yang sedang dihindari. Bertanyalah khadamnya, ya Abdullah, kenapa engkau menunduk padahal tidak ada yang menghalangi kita? Kata beliau, aku teringat di titik inilah Rasulullah dulu menunduk karena dulu ada pohon. Pohonnya sudah ditebang. Inilah cara mereka bermaulid. Inilah cara mereka memperingati Mi'raj. Inilah cara mereka mengenang sang baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah rahasianya kenapa para sahabat tidak perlu mengadakan maulid. Karena hari-hari mereka memandang nur Nabi Muhammad SAW. Datanglah seorang sahabat ke negeri Syam. Ternyata di situ bersembunyi seorang muazzin. Kulitnya hitam legam, tapi suaranya membahana sampai ke surga. Ialah Sayyiduna Bilal, mantan budak yang diberdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, anta maulana, engkau tuan kami. Bukan lagi dipanggil budak. Engkau tuan kami wahai Bilal, dan orang yang diberdekakan oleh tuan kami. Dimintalah Sayyidina Bilal untuk berazan sesaat. Apa yang terjadi? Dia baca Allahu Akbar. Seluruh orang-orang yang pernah mendengar Rasulullah di kampung itu dulu, yang mereka berhijrah, menangis. Seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Baru pindah ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surah Bilal yang indah berhenti ketika baca Muhammad, dia pingsan. Seakan-akan dia berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita disebut nama Nabi dari tadi, sulit mata ini berkaca-kaca, sulit dada ini merinduinya. Mungkin kalbu kita sudah banyak tersita oleh dunia. Kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, buanglah cinta selainmu, selain kepada Rasulmu dari kalbuku. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin.
kawan dari Al-Hasan Al-Basri. Mereka wafat di tahun yang sama, 110 Hijriah. Namanya Muhammad bin Sirin, yang mana ilmu takbir mimpi bersumber darinya. Imam ini punya guru, seorang tabi'in senior, namanya Ubaidah. Ubaidah ini murid dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Anas, dua kekasih Rasulullah. Ubaidah menyimpan beberapa rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia riwayatkan, dia terima dari gurunya Anas bin Malik. Anas bin Malik menerima dari ayah dan ibunya. Ayahnya bernama Abu Talha, ibunya bernama Ummu Sulaim. Kata Anas bin Malik, dahulu selesai Rasulullah bertahallul, selesai umrah dan haji, beliau membotaki kepalanya, menghabiskan, disebut tahliq. Beliau botakkan kepalanya, gundul. Karena Nabi mengatakan, ya Allah rahmatilah orang yang menggunduli kepalanya. Ini bapak-bapak yang sok ganteng ini, kalau umroh tahun ini, tahun depan gundul. Sepakat? Karena Rasulullah tidak pernah cuma motong sedikit. Rasulullah selalu setiap kali tahallul potong semua. Mau mengamalkan? Amalkan. Nanti saya nggak ganteng lagi. Ganteng bukan di rambut, di muka. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mau berangkat akhir bulan ini, bulan depan, bulan besok, tahun depan, gunduli rambutnya. Karena gundulkan rambut itu adalah penghinaan diri tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi ketika digunduli bagian kanan? Ya Aba Talha, dipanggil ayahnya Sayyidina Anas. Ambil ini. Maka diambil, dibagi-bagi. Itu dibagi-bagi, dapatlah sahabat. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 8, ada yang berapa. Ada yang sudah dapat, dipotong-potong lagi. Yang penting dapat. Berarti Nabi suruh mengenang rambutnya. Dan rambutnya sampai hari ini sudah banyak datang ke Indonesia. Semoga ini tanda keberkahan. Tidak hanya rambut, zuriatnya pun sudah banyak di negeri ini. Pewaris-pewaris ma'rifatnya pun sudah mulai muncul di negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dipotong lagi, digunduli lagi bagian kiri. Kata Nabi, ya Aba Talha, berikan kepada istrimu Ummu Sulaim. Maka diberikan ke Ummu Sulaim. Yang disimpan, bagikan rambutku ini kepada manusia. Berarti Nabi mengizinkan mengenangnya walaupun hanya lewat rambut. Ummu Sulaim ternyata lebih dahulu ketika Rasulullah tidur di rumah, masukkan ke rambut tol kecil, dijadikan bibit untuk parfum. Diambil 1 tetes, dicampur dengan kasturi. Ambil 1 tetes, campur dengan mawar, melati, terus begitu. Sehingga entahlah mana yang mengharumkan. Entah Rasulullah diharumkan oleh kasturi, entah kasturi yang tambah harum karena wewangian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mana yang lebih harum? Kasturi atau keringat Rasulullah? Kalau keringat kita gimana? Keringat antum bau jengkol. Bau apa lagi? Bau asem. Keringat kita karena kita bukan Rasulullah, wajar. Rasulullah SAW harum, bukan main. Ketika dapat rambut, Ummu Sulaim dapat cara baru. Itu rambut diambil, dicelup ke kasturi, dicelup ke air, dicelup. Bertambah ilmunya. Apakah itu syirik? Itu namanya tabarruk, mengambil keberkahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang mendapatkan bagian ini, dia mendapatkan keharuman yang luar biasa.
Lain dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika dia hendak wafat, dia wasiat kepada khadamnya, jika aku mati, selipkan rambut kekasihku Rasulullah di kain kafanku. Kira-kira gimana tuh? Mungkar Nakir kenal nggak sama Rasulullah? Sama rambut Rasulullah kenal nggak? Kalau ada orang wafat, di bajunya, di kafannya ada rambut Rasulullah, berani nggak dicolek sama Mungkar Nakir? Nggak berani. Nggak berani. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Bumi Allah haramkan mengganggu jasad para nabi. Maka dari hadis ini ulama kita mengistinbatkan, siapapun yang punya sedikit dari nabi, dia tidak akan dirusak oleh bumi. Bumi ini, jika nanti ada orang yang kurang ajar sama Rasulullah, kata Mungkar Nakir, himpit dia wahai bumi, jepit dia wahai bumi, cekik dia wahai bumi. Begitu Mungkar dan Nakir. Tapi kalau ada bau rambut Rasulullah, siapa yang berani mengganggu? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sedih Bapak Ibu Saudaraku, jika rambutnya tiada, jika bau keringatnya tiada. Rasulullah mengatakan, al ulama warasatul anbiya, pewaris hakikiku masih ada, yaitu para ulama yang mengenal Allah dengan jalal dan jamalnya. Maka ulama itu sirnya adalah sirrul anbiya, karena mereka mewarisi para nabi. Tapi ingat, ulama bukan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana, udah ngantuk belum? Saya yang ngantuk. Kalau mau terus, salawat dulu satu kali. Ya, fadal, salawat dulu Ustaz. Habis itu kita tambah satu sesi. Kalau mau tanya jawab boleh, insya Allah. Jam berapa Bang? Boleh. Satu lagu ya. Antum bisa ini Muhammad. Salawat Adnani hafal? Adnani Sallallahu alaihi Allah hafal? Oke, fadal. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Ya man ratim min hasa kull kamali. Mada yu'abbiru an ulaka maqali. Anta allati ashraqta fi ufuqil ula wa ma'auta bil anwar bi kull dalali. Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf
Nabi Muhammad. Syukran Ustaz. Saya suka salawat Adnani karena itu adalah sesuatu yang didendangkan oleh Sayyid Abdul Muttalib ketika sang baginda lahir sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lanjut apa tanya jawab? Suka didongengin ya. Tar tidur lagi. Karena bocorannya saya suka didengerin sebelum tidur. Ya, jadi kalau nggak bisa tidur dengerin dulu videonya. Habis itu tiba-tiba ngantuk. Ya antara sedih dan seneng sih ya. Sedihnya kok didengerin pas mau tidur. Senangnya dalam ilmu psikologi gelombang-gelombang suara tertentu bisa menenangkan pikiran sehingga membuat orang tidur. Saya mungkin yang kedua itu, menghibur diri. Alhamdulillah, biar gak sedih bah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, afalnya, sifatnya, dan zat dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber diri kita dari siapa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Arwah. Apa sebutannya? Abul Arwah. Beliau bukan Abul Rijal, tapi beliau Abul Arwah. Karena ruh tidaklah berjenis kelamin. Ruh itu suci, selalu suci. Dia hanya terhijab dan terhalang. Lain dengan kolbu. Kalau kolbu kita maksiat dengan mata, telinga, langsung ada noda hitam di kolbu. Apalagi jika di kolbu ada iri, dengki, suudzon, buruk sangka kepada makhluk Allah, maka ada noda hitam di kolbu. Maka kenalilah nama-nama Rasulullah. Ada nama-nama yang diriwayatkan, ada nama-nama yang dimakrifatkan. Nama-nama yang diriwayatkan banyak sekali. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama Mekah. Beliau mengatakan, ialah Muhammad, man ismuhu fis sama Ahmad, wa fil ardi Muhammad. Dialah sang Nabi, di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penduduk langit telah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Inilah kenapa ketika Sayyidina Jibril membawa sang baginda, lalu beliau ditanya oleh penjaga security langit, Man anta wa man ma'ak? Kamu siapa? Padahal Sayyidina Jibril bolak-balik ke sana. Memang begitulah, itu security langit. Bumi begitu wajar ya. Memang tugasnya begitu. Kita maklumi, kita nggak boleh marah. Sayyidina Jibril nggak ngomong, ente nggak tahu siapa aneh. Nggak ngomong begitu dia. Dia katakan, Ana Jibril wa ma'i Muhammad wa qad bu'itha ilaih. Bersamaku sang Muhammad. Dialah yang diutus. Dialah yang disebut-sebut. Ternyata passwordnya langit sampai ke langit ketujuh. Ism Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi Muhammad langsung dibuka. Langsung dibukakan pintu langit. Oleh karena itu orang-orang yang belajar ilmu hakikat dan tidak menyertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad inqata'at, dia telah terputus, tidak akan pernah wusul sampai kepada ujung dan hakikatnya. Makanya a'la turuq indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thariqat tercepat kepadanya adalah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersolawat kepadanya tidak akan terasa jika tidak kenal siapa yang punya nama. Oleh karena itu ulama kita mewariskan kepada para santri-santrinya kitab-kitab maulid, kitab dalail khairat. Untuk apa itu semua? Supaya orang jika bersolawat terasa, teringat sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau solawat lewatin pohon, bacanya gini, salatu wassalamu alaika, salam atas engkau wahai Rasulullah. Kalau lagi lewat pohon ya, wahai yang mana semua pohon, semua batu, semua gunung mengucapkan salam kepadanya. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Rasulullah mengerti semua bahasa. Yang penting kita menyampaikan pesan-pesan cinta. Namun karena kita tidak melihat dengan mata hakikat, kita tidak akan lihat disebut nama Nabi di dekat pohon. Pohon itu sebenarnya senang. Suatu kali Rasulullah SAW dibuatkan mimbar. Kita tahu kisah ini masyhur luar biasa. Yang membuatkan sahabat yang berasal dari negeri Rum. Karena orang Arab tidak punya peradaban mengukir. Membuat mebel nggak ada. Nabi hanya punya sandaran biasa. Sandarannya terbuat dari pelepah dan pohon kurma. Ketika Nabi pindah ke mimbar, hanna hanina kal ba'ir kan naqah, ada terdengar suara menangis, suara seperti kesedihan ada pada satu benda. Dilihat kiri kanan tidak ada. Ternyata yang bersuara menangis itu adalah sandarannya, kayu-kayu atau pelepah kurma. Coba kalau malam-malam, tengah malam kita lagi zikir, terus lemari kita bunyi, kaget gak? Kaget ya? Ada juga yang separuh-separuh gila habis itu. Tuh Lia Eden udah meninggal. Lia Eden itu sholat tahajud. Dia merasa kamarnya sudah dikunci. Tapi kok tiba-tiba ada sosok putih di depannya. Yang tidak pernah mengaku jadi siapa-siapa, tapi diyakini sebagai Jibril. Lama-lama Lia Eden kayaknya gak puas jadi Lia Eden. Dia lama-lama mengaku, akulah Jibril itu. Naik pangkat dia ya. Nabi Muhammad luar biasa, gak pernah ngaku jadi Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalami semuanya. Ya, disalami semuanya. Yang dibaca oleh para munsyid, para penasyid itu adalah solawat-solawat dendang-dendang yang dulu disolawatkan oleh semua benda di alam semesta. Yang mereka baca sama. Ya Nabi, salam alaika. Itulah rahasianya kenapa mesti berdiri. Disebut mahal qiyam. Meskipun tidak wajib. Tapi itulah cara kita menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur Allah bukakan mata hati. Terasa beliau hadir. Karena imam-imam kita mengatakan tanda Rasulullah hadir, namanya selalu ada di lisanmu, terasa bergetar di kolbumu, membuat bulu romamu berdiri. Itulah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh ini adalah sesuatu dari nurnya, jiwa ini juga satu bagian dari nurnya, kolbu ini juga satu bagian dari kolbunya. Ruh kita ini juga pancaran dari ruhnya. Maka kenalilah beliau dengan sekenal-kenalnya. Maka tidak salah Sayyidina Umar ketika mengatakan Muhammad tidak pernah mati. Sayyidina Umar sedang mabuk dalam bab hakikat cinta. Tapi ini babnya sedang di bab syariat. Ditegur oleh Abu Bakar, dibacakan ayat. Maka dulu ayat ruqyah digunakan bukan untuk kesurupan, tapi untuk menyadarkan orang yang mabuk dalam bab fana, cinta kepada Rasulullah. Jadi ruqyah sekarang turun kelas Abah ya, tapi lumayanlah daripada nggak ada. Karena juga ada ruqyah untuk pengobatan. Tafadhol silakan.
Jika bisa memberi manfaat, kasih manfaat. Falyanfa, kata Nabi. Beliau manfaat kepada manusia. Tapi sahabat-sahabat kelas tinggi, ayat dibaca bukan untuk mengeluarkan jin dan syaitan, tapi untuk menyadarkan seorang sahabat dari fana dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat, ya Umar, kata Abu Bakar, karena Abu Bakar juga guru Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah pernah berfirman, afa immata au qutila. Seandainya Sayyidina Muhammad itu wafat atau terbunuh, lalu kalian inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling, kalian akan goncang. Sayyidina Umar langsung sadar dari mabuk cintanya. Itu sebabnya kalau ada lagi mabuk zikir, itu bacakan aja laqad ja'akum. Keras bacanya. Atau innallaha malaikatahu. Ada yang zikir enggak berhenti-berhenti. Angkat tangan baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu sholawat dengan keras, nanti dia akan berhenti. Dia akan sadar dari fananya dalam zikrullah. Itulah dahsyatnya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, fa immata, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembunyikan dalam lafaz fa immata huwa au kutila huwa. Huwanya disembunyikan, maka hu itu adalah nama yang disembunyikan. Disitulah Sayyidina Umar sadar beliau menangis. Lalu pedangnya yang tadi dia sodorkan kepada orang yang mengatakan Muhammad qad mat, Muhammad mati. Dia marah bukan main, karena bagi dia Nabi Muhammad SAW tidak pernah mati di dalam dirinya. Dalam hatinya selalu hidup. Baru Sayyidina Umar sadar. Berarti yang lebih tegar siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Hadis masyhur kita sudah kenal semua, sayang kurang dimaknai. Tidaklah sempurna, bahkan kalau indah ahlil haqa'iq, tidaklah benar-benar beriman. La yu'min, tidak benar-benar beriman. Ahadukum, masing-masing kamu, termasuk al-faqir. Hatta akuna, kata beliau, sampai aku ahabba ilaih, lebih dia cintai daripada dirinya min nafsihi, dari dirinya, anak-anaknya, hartanya, wan nas ajma'in, bahkan semuanya. Gimana? Udah lebih cinta Rasulullah belum? Saya belum yakin ya. Coba cek ya. Lebih lama buka Facebook atau pegang tasbih baca sholawat? Ini ngecek aja nih ya. Jujur. Megang apa? Tapi ada yang jawab, apa? Kami buka handphone, nonton Buya katanya. Modus ya, les namanya. Lebih lama kita membuka YouTube, mendengarkan kalam-kalam yang mungkin sebagian tidak bermanfaat, daripada mendengarkan nama baginda disebutkan di kolbu. Mana yang lebih banyak? Masih kepada itu. Maka sekarang kita masih belajar cinta. Jangan dulu mengaku sudah cinta. Kalau sudah cinta, kita berkorban. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah nantang Nabi. Lain dengan Badui, nantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bukan nantang, malah menghabiskan hartanya. Ketika beliau punya harta, punya hasil dagang, dibawa semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berbangga bawa separuh hartanya. Ketika sampai di depan rumah Rasulullah, dia lihat, lah Abu Bakar semua hartanya. Akhirnya Sayyidina Umar balik,
Dia ambil semua hartanya. Dan dia mendeklarasikan cinta. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, tidak ada lagi yang aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Tapi setelah aku mencintai diriku. Tuh, Sayyidina Umar masih narsis. Dulu narsis Sayyidina Umar. Lalu dibimbing oleh Rasulullah. Ya Umar, cintamu kepadaku belum sempurna sampai engkau lebih mencintaiku daripada dirimu. Sayyidina Umar langsung revisi cintanya. Dia naikkan, dia upgradekan. Ya Rasulullah, saksikan aku lebih cinta engkau daripada diriku. Maka hartanya semua dia berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang berkorban untuk maulid, baik waktunya, lelahnya, ada yang gak pulang beberapa hari, gak ketemu istrinya, ya benar apa? Ada yang cuma telepon-teleponan, ada yang katanya sakit, masuk rumah sakit karena gagal kemarin acaranya, ya. Itu semua bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang memberikan hartanya. Ada yang waktu perang Uhud memberikan nyawanya. Ada yang gak punya apa-apa, maka dia berikan dirinya. Ya Rasulullah, terserah engkau kemanakan aku. Itulah seorang perempuan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau apakan aku, terserah nikahi atau engkau berikan aku kepada sahabatmu, terserah. Kalau Ka'bah nanti Umi yang mana, Pak? Begitu mereka semua. Gak ada mereka yang nantang Rasulullah, yang cinta kemudian bersyarat, yang bersolawat lalu minta sesuatu. Tidak ada, kecuali sahabat-sahabat yang awam. Sahabat yang awam pun ada yang cerdas. Ini sebagai penutupnya. Ketika Nabi diberikan jubah, masih ingat? Diberikan oleh sahabat. Ada sahabat ngasih jubah, dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak lama berselang, ada orang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku suka jubahmu, tolong berikan kepadaku. Kira-kira gimana Pak? Kita ngasih Nabi, tahu-tahu samping kita minta. Kesel gak sama dia? Itu cubit-cubit orang ente, sul adab. Orang ini senyum aja, dia bertebal muka. Tapi ini jangan cobain Ka'bah ya. Mereka aneh, gak pantas, kami bukan Rasul, kami bukan orang suci. Lalu Nabi mengatakan, baik, tunggu sebentar. Nabi ingin menyenangkan orang yang memberinya. Tapi ada satu rahasia. Nabi ingin membiarkan keringatnya menempel pada jubahnya. Dibiarkan sejenak. Itulah jubah yang sangat mulia. Jubah yang pernah menutupi tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi buka, diberikan kepada orang itu. Dilipat oleh dia. Ketika pulang langsung ditahan di luar masjid. Ente ini kurang ajar. Nabi baru make, kamu langsung minta. Kurang ajar itu. Dia matanya berkaca-kaca. Wahai sahabatku, tahukah kamu untuk apa aku meminta? Inilah modalku satu-satunya, karena aku rasa nyawaku sudah mau habis, maut hendak menjelang. Aku berharap dikafani dengan jubah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepintar-pintarnya Arab Badui itu ya. Ini yang sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang belum cerdas kayak tadi. Tapi Nabi selalu mendidik sehingga mereka cerdas, mencintainya tanpa syarat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melebihi diri, melebihi harta, melebihi pasangan, melebihi dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.